Saudara-saudari yang terkasih, salah satu tujuan mulia dari pantang dan puasa adalah agar kita dapat lebih fokus mendengarkan suara Allah dan kemudian melaksanakannya. Karena ada begitu banyak suara iblis yang menggoda, yang tampil dalam rupa yang baik dan menarik, seakan membuat hati kita terasa senang dan tenang, padahal bisa membuat kita malu, gelisah, susah, takut saat sudah jatuh terpuruk di dalam dosa. Iblis tahu persis kelemahan kita dan menggoda kita dengan menawarkan sesuatu atau seseorang yang terbaik, seakan-akan yang paling luar biasa, bisa mengangkat kita, padahal bisa menjatuhkan dan menjauhkan kita dari Allah, sumber kehidupan. Dulu ada gambar-gambar di gambar-gambar sekolah minggu anak-anak kecil. Iblis itu seperti apa? Digambarkan menakutkan, trisula, berdarah. Itu tampilan. Tapi sebetulnya tampilan iblis itu bukan seperti itu. Iblis itu tampil dalam wajah yang menarik, yang baik, yang cantik dan tampan. Kalau iblis tampil dalam rupa yang menakutkan, belum digoda kita sudah lari. Justru iblis itu harus tampil dalam wajah yang bagus. Maka gambaran itu adalah tampilan baik, tapi hatinya itu berdarah, itu trisula dan lain sebagainya. Ada banyak suara iblis yang menggiurkan, yang bisa menyebabkan mungkin diri serasa populer, seakan berbuat baik dan benar, padahal bisa jadi kita mengkhianati suara hati dan menolak bisikan roh ilahi. Maka pantang dan puasa mengajak kita untuk mengasah suara hati agar kita lebih fokus pada suara Tuhan yang mungkin bisa jadi berat dan sulit karena harus menyangkal diri dan memanggul salib setiap hari. Pantang dan puasa adalah saat rahmat untuk menyadari, mensyukuri, dan menghidupi identitas kita sebagai anak Allah, dan menyadari betapa luar biasa anugerah sebagai anak Allah yang dikasihi Allah, dilindungi Allah, dihidupi oleh Allah. Godaan terjadi pada saat manusia meragukan kebaikan Allah, tidak percaya lagi pada Allah. Maka disitulah iblis masuk dan kita mendengarkan suara itu. Setiap hari kita mendengar banyak suara dan berita, baik real dalam kehidupan sehari-hari maupun secara virtual melalui media sosial. Mana yang lebih suka dan lebih sering kita dengarkan, dan mana yang paling banyak kita ikuti? Ada banyak hal yang baik tetapi tidak pas dan tidak pantas untuk kita. Maka patokan yang baik dan menarik itu adalah apakah itu pas dan pantas tidak untuk kita. Kalau itu pas dan pantas untuk kita, sesuai dengan identitas kita yang adalah anak Allah, maka pantas dilakukan. Ketika yang baik dan yang menarik tidak pas dan pantas untuk kita, maka itulah yang harus dihindari. Saudara-saudari yang terkasih, bacaan pertama mengisahkan Hawa yang digoda oleh iblis, yang membawa kabar bohong, hoaks. Hoaks pertama itu terjadi dalam kitab suci, Kejadian, dari iblis, dengan menggunakan nama Allah. Pintar sekali iblis. Tentulah Allah berfirman, katanya. Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Saat itu Hawa mengoreksi iblis, masih tetap berpegang pada sabda Tuhan, dengan berkata, tidak, bahwa yang dikatakan oleh kamu iblis salah, sebab Allah mengizinkan semua untuk dimakan kecuali buah dari pohon yang ada di tengah taman. Iblis yang piawai dan lihai membalikkan fakta lagi, agar Hawa yakin
bahwa larangan itu dikatakan Allah karena jika buah itu dimakan Hawa akan menjadi seperti Allah. Menarik, menjadi seperti Allah, berkuasa, menentukan diri sendiri, tidak ditentukan, tidak dilarang apapun, bisa menentukan yang baik dan benar sendiri. Menarik bagi Hawa. Iblis menampilkan buah yang tampak baik untuk dimakan dan menarik untuk dilihat. Hawa gagal bertahan untuk mendengarkan suara Allah. Ia malah mengikuti bujukan dan jebakan iblis. Dosa terjadi saat itu. Dalam Injil, Yesus digoda iblis berkaitan dengan identitasnya sebagai anak Allah yang selalu mendengarkan Allah. Harusnya Hawa yang diciptakan oleh Allah mendengarkan Allah, tetapi malah mendengarkan ini. Yesus diuji identitas sebagai anak Allah yang harus selalu mendengarkan Allah. Kadang-kadang di dalam keluarga kita mendengar seorang ayah marah kepada anaknya karena tidak mendengarkan perintah ayahnya, orang tuanya. Ayah itu berkata, dasar anak iblis. Kenapa? Tidak mendengarkan. Tapi kalau mendengarkan perintah ayahnya berkata, ini anak ayah, ini anak ayah. Atau ini anak ibu. Kalau tidak, anak iblis. Nah, persis bagaimana kita, anak Allah atau anak iblis? Siapa yang kita dengarkan? Maka Yesus selalu mendengarkan. Iblis menggoda Yesus, jika engkau anak Allah. Yesus memang anak Allah. Ubahlah batu menjadi roti. Apa susahnya bagi Yesus untuk mengubah batu menjadi roti? Gampang. Karena ia adalah anak Allah yang berkuasa. Tetapi karena yang menyuruh itu iblis, maka Yesus tidak mau mendengarkan iblis. Maka Yesus berkata, aku anak Allah, bukan anakmu iblis. Enyahlah daripadaku. Ia bukan anak iblis, maka ia tidak mau mendengarkan iblis, sekalipun itu baik dan menarik. Coba waktu lapar diberi ubah batu menjadi roti, tapi Yesus tidak mau. Yesus hanya mau mendengarkan Allah. Setelah gagal, iblis menggunakan kitab suci. Karena apa? Yesus menggunakan kitab suci untuk melawan iblis. Ada firman, manusia bukan hanya hidup dari roti saja, tetapi dari sabda. Maka sekarang iblis yang pintar menggunakan sabda Allah. Hafal kitab suci itu iblis. Jadi yang hafal kitab suci bukan kita, iblis juga hafal kitab suci. Ya, kata iblis, jatuhkanlah dirimu ya dari atas ke bawah, karena malaikat-malaikat akan menatang kau. Hafal Mazmur itu iblis luar biasa ya. Iblis menggunakan kitab suci. Lagi-lagi karena iblis yang mengatakan, Yesus tidak mau. Kalah lagi. Istilahnya iblis bohwat sekarang. Pusing 7 keliling berhadapan dengan Yesus. Iblis pun terang-terangan sekarang berbohong. Jika engkau Yesus menyembah aku iblis, engkau akan mendapatkan segala sesuatu. Dunia adalah milik Allah, bukan milik iblis. Tapi ia ngaku-ngaku. Maka Yesus menegaskan, hanya Allah yang pantas disembah dan diikuti kehendaknya. Dengan ketegasan seperti itulah iblis pun kalah dan diusir. Enyahlah iblis. Ingat kata-kata ini. Ketika Yesus mengatakan kepada para murid, anak manusia akan menderita, tapi akan bangkit, Petrus menarik Yesus ke samping dalam Matius 16. Menarik, sekali-kali jangan ini terjadi. Luar biasa Petrus, punya niat baik, menghindarkan Yesus dari siksaan dan sengsara, supaya tidak wafat. Tapi Yesus tahu iblis mau membatalkan rencana keselamatan melalui mulut Petrus yang tampak baik dan menarik. Dan Yesus berkata, enyahlah iblis. Saudara-saudara yang terkasih, iblis tampil dalam rupa yang baik dan menarik.
Ada begitu banyak hal baik dan menarik. Tapi sekali lagi, apakah itu pas dan pantas tidak untuk kita? Untuk identitas kita, untuk status kita, untuk status sebagai suami, sebagai istri, sebagai umat, sebagai imam. Hal yang menarik dan baik ditampilkan agar menggoda manusia untuk memiliki dan melakukan sesuatu, tetapi sekali lagi tidak pas dan tidak pantas. Seakan akan membuat diri senang, tenang, bahkan menang, tetapi justru membuat hati gelisah dan susah, malu dan takut. Mari kita menyadari identitas kita sebagai anak-anak Allah yang hanya mendengarkan suara Allah. Allah menciptakan hal-hal yang baik. Hal-hal yang baik itu justru digunakan oleh iblis untuk menjatuhkan kita ketika kita ambil dengan cara tidak pantas dan tidak pas. Saat Yesus dibaptis, terdengar suara dari surga yang berkata, "Inilah anakku yang terkasih, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia." Mari kita hanya mendengarkan suara Tuhan, suara Yesus anak Allah. Masa Prapaskah adalah saat pantang dan puasa, agar kita makin peka terhadap berbagai suara, baik suara yang baik maupun suara yang jahat. Mana suara Tuhan, mana suara iblis. Kedua-duanya sering tampil dalam rupa yang baik. Makin kita dekat dengan Allah, makin kita mampu mencermati kelihaian dan kepiawanan iblis yang mau mengecoh dan menjebak kita, hingga kita hanya mau mendengarkan dan mengikuti suara Allah dan dengan tegas berkata kepada iblis, "Enyahlah iblis." Mari kita berpegang teguh pada sabda Allah dengan tulus dan lurus, dengan jujur dan benar, hingga kita pun dapat selamat dan penuh berkat karena mendengarkan suara Allah dan mengikuti kehendaknya. Mungkin sulit dan berat, tetapi akan membawa berkat dan selamat.